Bertukar wajah sama papa atau sama mama? Bertukar wajah sama papa kayaknya seru. Pagi mas, kok kamu pakai bajunya siren sih? Iya mah, tadi papa salah ambil baju. Ada-ada aja kamu mas, ya udah cepet berangkat ke kantor, udah telat tuh. Iya mah, papa berangkat dulu ya. Bener-bener cosplay jadi papa aku ini. Pagi Pak Bos. Iya, pagi. Bapak kenapa pakai baju cewek? Ini baju anak saya, istri saya salah ambilin. Oh gitu ya. Sayang, akhirnya kamu datang juga. Kamu siapa? Kamu lupa sama aku kan selingkuhan kamu. Hah? Jadi selama ini papa punya selingkuhan di kantor. Sayang, nanti malam kamu jadi nginep di rumah aku kan? Kamu kan udah janji mau temenin anak kita di rumah. Anak kita? Ih, palamu kejedut aspal apa gimana sih? Masa kamu lupa? Kan kita baru aja punya anak. Papa bener-bener buaya darat. Hijau, emang ada ya warna darah hijau? Hijau itu lebih buruk daripada merah. Saya jadi bingung, coba saya cek semua warna darah di jarimu. Astaga, ini aneh banget. Kenapa aku punya warna darah yang berbeda di setiap jari? Ya ampun Ren, berarti lo bisa masuk kelas golongan emas, kasta tinggi. Gue jadi iri deh. Gimana caranya? Ya itu, scan aja jari lo yang warna darahnya emas. Iya, benar juga. Hei Ren, lo ngapain di kelas emas? Ini kan kelas khusus gue, orang berkasta tinggi. Aku punya semua warna darah. Dasar aneh, lo harus segera disingkirin. Ren, karena kamu sudah masuk kelas golongan emas, kamu akan dapat fasilitas supir antar jemput ya dari sekolah. Wah, makasih Bu. Ih, gak boleh, itu kan fasilitas khusus gue. Pasti warna darah lo palsu kan Ren? Cuma gue satu-satunya orang yang berkasta tinggi. Ngaku nggak lo? Aku nggak tahu, mungkin aku lagi beruntung. Gue bakal laporin kalau lo udah nyurangin sistem. Lo bakal disingkirin. Mah, aku pulang. Tadi di sekolah jariku dicek, dan ternyata semua jariku punya warna darah yang berbeda. Hah? Kok bisa warna darahmu beda-beda gitu? Kayaknya nggak mungkin deh, pasti ada yang salah. Apa jangan-jangan aku alien? Enggak, udah kita buang aja jarimu yang lain, sisain yang warna emas. Ih, mama stres ya. Tapi kalau sampai sistemmu error, kamu dalam bahaya, Ren. Permisi, mau beli makanan yang paling enak dong di sini. Untuk makanan yang paling enak di sini harganya paling mahal dan cuma bisa dibeli oleh orang yang punya warna darah emas. Ya, aku punya warna darah emas kok. Oke, silahkan. Hei, kamu orang yang memiliki warna darah yang berbeda di setiap jari kan? Kenapa ya? Saya harus mengeceknya untuk memastikan kamu tidak mencurangi sistem. Boleh, cek aja. Sini tanganmu. Apa? Ini nggak mungkin. Apa hasilnya? Semua warna darahmu tercampur dan kamu memiliki darah berlian. Dia harus disingkirkan. Yang akan sakit hari ini. Mama kan udah tua, kasihan kalau sakit. Nak, kamu kenapa lemes gitu? Gak apa-apa kok Ma, aku habis bangun tidur. Dasar pemalas, tidur mulu kerjaannya. Yang akan jatuh dari motor, aku gak mau papa terluka. Ren, kamu baretin motor papa ya? Iya pa, aku gak sengaja. Anak bodoh, hukumannya kamu nggak boleh makan 2 hari. Yang tidak akan naik kelas tahun ini. Kasihan nanti kalau adik diomelin papa. Pa, Mah, adik dapat juara 1 loh. Hebatnya anak mama yang satu ini. Aku gak naik kelas Ma, Pa. Kamu itu emang hobinya bikin orang tua malu aja. Dasar anak gak berguna. Ogah banget gue punya kakak kayak lo, malu-maluin. Yang meninggal hari ini, kalau adik gak ada, mama papa pasti bakal sedih. Ma, kita harus bawa Ren ke rumah sakit. Ren kenapa Pa? Lihat kan, aku gak kenapa-napa. Belum waktunya. Ramuan itu bekerja dalam 12 jam lagi. Apa? Itu si pengabdi setan lemes amat, bentar lagi tewas dia. Aku bukan pengabdi setan. Kira-kira dia matinya jadi debu atau tiba-tiba kebakar ya guys? Halo Ren, Marco, Pak Guru menjebakmu. Sebenarnya ramuan itu bukan pemusnah ilmu hitam, tapi itu racun yang dapat membunuhmu dan memusnahkan kekuatan es krim immortal yang kamu makan. hah? Jadi 12 jam lagi aku bakal mati. Ya gitu, Tapi kenapa Pak Guru ngelakuin ini? kita harus cepat cari penawarnya. Tapi sepertinya racun itu dibuat oleh Pak Guru sendiri. Yuk, kalian harus membuka lemari nomor 3 di kantor guru. Di sana Pak Guru menyimpan kotak rahasia. Kotak rahasia apa, Nek? Hanya orang yang memakan es krim immortal yang dapat membuka kotak rahasia itu. Hah? Berarti aku bisa membuka kotak itu. Tapi kalian harus hati-hati.
Jangan sampai Pak Guru tahu, karena dia sudah bukan manusia sebenarnya. Hah? Bukan manusia? Ren, kita udah nggak punya banyak waktu. Ayo cepet kita cari kotak itu. Iya, Marco. Ini kotaknya kan? Kayaknya iya deh. Aku coba buka ya. Hei anak-anak nakal, kembalikan kotak itu. Pak Guru, Sebenarnya Bapak nyembunyiin apa sih? Kenapa Bapak racunin saya? Marco, jangan lari kamu. Ren, sini ikut saya. Berani-beraninya Marco membawa pergi kotak itu. Marco kemana sih? hei, Ren. Marco? Sini aku lepasin tanganmu. Kita harus cepat pergi dari sini dan membuka kotak ini. Kalau enggak, kamu bisa mati. Iya, Marco. Pancingan saya berhasil. Akhirnya anak curut ini datang juga. Sekarang kembalikan kotak itu. Ren, cepat buka kotaknya. Jangan. Kurang ajar kalian. Lihat saja saya akan membalas perbuatan kalian. Apa? Jadi selama ini Pak Guru udah mati. Sisa umur aku 70 tahun. Sisa umur adik tinggal 3 hari. Adik anak mama yang paling pintar, bertahan ya. Mama pengen banget punya anak dokter di masa depan. Emangnya adik kenapa, Mah? Ren, sisa umurmu masih panjang kan? Iya, masih 70 tahun, Mah. Adikmu sekarat, dia sakit jantung. Kamu harus donorin jantungmu buat adik. Tapi aku meninggal dong, Mah. Gak bakal, jantungmu itu ada 2, Ren. Bantuin adik ya. Gak mau mah, adik jijik terima donor jantung dari dia. Ren, gue denger lo mau donorin jantung lo buat adik lo yang durhaka itu. Lo bakal mati, Ren. Kata Mama jantungku ada 2. Lo ditipu sama mama lo, dia nggak peduli sama lo, Ren. Iya, Mama cuma sayang sama adik dari dulu. Aku tahu kok sebenarnya. Cuma aku mau buat adik selamat biar Mama nggak sedih. Gue tahu mama lo pengen punya anak dokter, tapi dia nggak tahu apa lo yang dapat beasiswa kedokteran bukan adik lo. Dek, cita-cita kakak jadi dokter. Kalau kamu sudah hidup dengan jantung kakak harap kamu bisa gantiin kakak buat jadi dokter. Gak usah ngatur-ngatur gue. Silahkan masuk ke ruang operasi. Semoga nama aku bagus. Ren kan nama cowok. Ya udahlah daripada nggak punya nama. Halo Besti. Jangan-jangan lo belum dapet nama. Udah dong, nama aku Ren. Ren, Renaldi, Reno. Ren kan nama cowok. Menghibur dikit kek, aku udah bete dari tadi gara-gara nama aku kayak cowok. Lah, emang nama lo itu kan nama cowok. Nama gue dong, Mini. Minnie Mouse. Bukan Mini Depuh. Winnie kali. Guys, sekolah kita kedatangan murid baru. Namanya Ren. Hah, murid baru? Halo, nama gue Ren. Perkenalkan, nama saya Ren. Banyak banget yang namanya Ren. Nilai tertinggi di kelas ini jatuh kepada Ren. Yeay, akhirnya aku dapat nilai tertinggi. Yeay, Yeay, Ih, kalian kenapa yeay juga? kan nama gue Ren. gue juga Ren. Itu pasti Ren aku kan? Ren, gue denger-denger gebetan lo mau nembak cewek namanya Ren. Pasti Ren aku kan? Gak tahu, orang Ren di kelas kita aja ada 5. Ren, kamu dilarang pilih waktu kurang dari 80 tahun ya. Karena nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi kalau waktumu habis. Aku jadi penasaran apa yang akan terjadi. Aku cepetin Ren, kamu udah bosen hidup kah? Kenapa kamu cepetin waktunya? Iya, aku penasaran apa yang akan terjadi kalau waktunya habis. Ma, itu apa? Itu peti untuk kematian kamu besok, nak. Jangan bercanda deh, Ma. Kak, kamu kenapa nangis, Dek? Bentar lagi aku udah gak bisa lihat kakak. Hah? Kata timer itu bentar lagi kakak meninggal. Apa sih, Dek, gak lucu? Ma, aku berangkat dulu. Ren, jangan pulang terlalu malam ya. Kita harus pergi foto studio. Ngapain, Mah? Ya foto untuk dipajang di pemakaman kamu lah. Ren, sisa berapa jam? 2 jam lagi? Kamu tahu jalan ke surganya? Apa sih, aku gak bakal mati. Loh, kok tiba-tiba aku sesek ya? Pilih pagi hari atau malam hari? Ini maksudnya apa? Malam aja deh biar adem. Ren, ini mama masakin sup daging buat kamu. Kata mama kita nggak punya uang buat beli daging. Itu kebetulan ada daging di kulkas, jadi mama masak aja deh. Sepi sekali ya rumah ini sejak adikmu meninggal. Iya, Pa, biasanya kalau malam-malam gini adik suka nemenin aku nonton TV di kamar. Pa, Papa mati nyalain lampu ya? Enggak kok, nah bukan papa. Papa lagi ke kamar mandi. Nah, ini sate kulit baru mama bakar, kamu makan ya. Hah, sate kulit? Ini kan udah larut malam, Mah. Kenapa mama masak terus? Mama mau cepet abisin daging di kulkas biar bersih dan bisa ambil baru. Ambil baru, tapi kan harga daging mahal, Mah. Gratis kok, nak. Kangen banget sama adik, andai adik masih hidup. Loh, kok lampunya mati nyala terus sih? Kak, adik di sini. Kenapa kakak memakan daging dan kulit adik? Kakak harus pergi sebelum kakak menjadi korban selanjutnya. Adik.
Tebak jawaban. Setiap kamu berhasil menebak jawaban, kamu akan dapat uang 10 juta. Semoga pertanyaannya gampang. Benda apa yang baru dibeli langsung dibuang? Ada 8 huruf depannya P, apa ya? Plastik. Salah. Cluenya panjang dan bisa dibuka tutupnya. Oh, peti mati. Betul sekali. Yeay, dapat 10 juta. Lanjut pertanyaan kedua. Hewan apa yang paling kurang ajar? 10 huruf depannya K. Kambing. Bukan, Ren. Dia cirinya badannya kecil dan bisa gigit. Kumbang. Salah. Kesempatan terakhir. Minta clue dong. Tapi uangnya bagi 2 ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ada U-nya. Kuda. Salah. Jawabannya adalah kutu rambut karena kepala orang diinjak-injak. Kan kurang ajar banget. Pertanyaan terakhir. Kenapa kita harus berhenti menuntut ilmu? Karena jadi anak dajjal atau anak dewa? Dewa kan nama bapak gue. Ogah gue saudaraan sama lo. Mang iya. Ren, karena kamu memilih Bapak Dewa, kamu bisa meminta apapun dengan klik tombol di atas. Udah kayak operator telepon aja. Aduh, males banget sekolah, masih ngantuk. Apa pura-pura sakit aja ya? Oh, mau pura-pura sakit? Enggak kok, Ma. Anak nakal. Semoga hujan gede dong biar nggak sekolah. Ya ampun, tiba-tiba hujan gede banget, Nak. Kayaknya kamu nggak bisa pergi sekolah deh. Mama takut banjir. Pengen banget punya uang 100 ribuan. Hah, beneran ada uangnya, bisa beli pisang coklat ini mah. Ih, Ren, lo jelek banget sih. Udah jelek, hitam hidup lagi. Parah banget sih mulutmu. Gue kesambar petir, gosong cu. Ini baru arang sesungguhnya. Punya bakat bisa tahu isi pikiran orang atau isi dompet orang. Isi dompet orang lah, biar aku bisa tahu mana teman-teman yang beneran tajir dan mana yang cuma pura-pura tajir doang. Ma, bagi uang jajan dong. Mama nggak ada duit. Gak ada duit. Kenapa kamu kayak bingung gitu? Uang mama ada 100 juta, bagilah dikit. Hebat juga kamu bisa tahu isi dompet mama. Ya udah deh, mama bagi kamu 100 ribu nih buat jajan. Seneng banget punya 100 ribu, bisa jajan yang banyak di kantin. Alah, lebay, cuma 100 ribu doang, bangga. Di dompet gue aja ada 5 juta. Oh ya, coba buka dompetmu sekarang. Gak mau ah, kepo banget sih lo. Katanya ada 5 juta, kamu bohong ya? Ya, gak ada 5 juta, adanya sarang laba-laba di dompet gue. Diko, ini kan udah istirahat, kamu nggak jajan ke kantin? Enggak, gue nggak jajan, gue bawa bekal dari rumah. Kamu nggak bosen tiap hari bawa bekal? Enggak lah, kan hemat pangkal kayo. Nak, cobain deh. Mama buat jus jeruk, enak banget ini. Jus jeruk, kok warnanya hijau mah? Iya, ini jeruknya mahal dari Itali. Bohong, itu jus rumput. Ih, mama bohong. Udah, minum aja. Mama nonton video, katanya jus rumput bisa bikin kamu pintar. Pa, beliin aku tas baru dong. Papa lagi nggak ada uang, nak. Bohong. Ah, papa bohong. Pasti ada. Tas aku udah bolong, pa. Nggak ada, nak. Lihat aja dompet papa tuh kosong. Bohong, ada di bank uangnya. Papa bohong, uangnya ada di bank. Hei anak dajjal, sudah berani ya kamu sama papa? Sini kamu, papa hukum ya kamu. Kabur. Mario, udah belajar belum buat ujian mat nanti? Belum. Pembohong. Masa sih nanti tiba-tiba dapat 100? Ya emang lu berharap apa kalau gue udah belajar? Lu mau nyontek sama gue? Dih, santai aja kali, cuma nanya. Marah-marah mulu, cepet tua lo. Pekerjaan ayah aku apa ya? Kok nggak muncul-muncul sih? Ren, pekerjaan ayah gue dokter, ayah lo apa? Belum muncul nih. Udah pasti pekerjaan ayah lo rendahan. Guys, gue mau cerita ada kisah orang tua kaya yang gak kasih tahu anaknya kalau mereka itu kaya. Anak itu hidup miskin dan dia kira orang tuanya cuma pemulung. Terus. Pas anak itu udah umur 21 tahun, orang tuanya baru kasih tahu kalau sebenarnya mereka itu kaya raya, mereka cuma pura-pura miskin. Wah, itu kisah nyata ya? Apa sih Ren? Ikut-ikutan aja, pengen ya lo. Pengen ya lo ngarep jadi orang kaya. Lo itu orang miskin, gak usah banyak mimpi. Orang tua lo aja kerjanya gak jelas. Kayaknya aku nggak usah berharap terlalu banyak deh. Selama ini aja kita hidup susah. Mana mungkin pekerjaan papa bagus. Papa mafia? Sebenarnya kita kaya raya, tapi papa harus menyembunyikannya.